Wisnu adalah ketua Karang Taruna yang baru. Sebetulnya ia belum lama bergabung, tetapi karena ia luwes dan mudah bergaul, akhirnya ia terpilih sebagai ketua. Ternyata setelah jadi ketua, sikapnya berubah. Ia cenderung menjadi kaku dan keputusan yang dibuat sulit untuk dirubah. Jika Anda menjadi anggota Karang Taruna tersebut, tindakan yang Anda lakukan adalah A. Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Wisnu sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. B. Mengajak dialog secara personal. C. Meminta Wisnu untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama. D. Membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Wisnu agar ia tahu kesalahan yang ia telah buat. E. Mencari tahu penyebab mengapa Wisnu berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Nah teman-teman, kira-kira jawabannya apa? Ya benar, jawaban di sini yang paling tepat, poinnya paling tinggi itu adalah yang B ya, mengajak dialog secara personal. Teman-teman, perlu kalian ketahui ya bahwa di soal ini menjelaskan tentang bagaimana kemampuan bekerja kita secara mandiri ya, dan penyelesaian masalah secara tuntas serta jejaring kerja ya, dengan tujuan mampu membangun dan membina hubungan bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Di sini itu ditunjukkan dengan yang poin B ini, mengajak dialog secara personal. Penyelesaian masalah dapat dilakukan secara sendiri, mandiri, dan komunikatif tanpa mengganggu hubungan baik antara Wisnu dengan anggota kelompok. Seperti itu. Kemudian kalau pilihan yang C sama D itu tidak tepat ya teman-teman, kurang tepat itu yang C sama D. Yang C itu meminta Wisnu untuk tidak otoriter di forum formal sehingga menjadi kesepakatan bersama, kurang menyelesaikan masalah ya kalau Wisnu itu bisa langsung berubah ya. Kalau tidak, mana kita tahu. Kalau yang D, membentuk kelompok untuk menentang kebijakan yang dibuat Wisnu agar ia tahu kesalahan yang ia telah buat. Yang D ini juga tidak tepat. Kenapa? Nah, karena di sini itu kayak kita itu memprovokasi teman-teman yang lain untuk menentang Wisnu. Itu termasuk perbuatan yang tidak baik ya teman-teman, karena kita juga harus menjaga hubungan kita dengan teman-teman yang lain. Bagaimana cara menciptakan hubungan yang baik dengan sesama teman, seperti itu. Kalau kita menentang kebijakan dengan cara membentuk kelompok untuk menentang kebijakan Wisnu, itu bukan hal yang bagus ya, dan tidak menyelesaikan masalah, nanti malah akan muncul masalah baru nanti. Mencari tahu penyebab mengapa Wisnu berubah sehingga lebih bisa memahami mengapa ia bertindak seperti itu. Nah, ini juga kurang tepat karena mencari sebab adalah tindakan pasif yang tentunya tidak memberikan solusi, seperti itu ya. Kalau yang A di sini kurang tepat, itu mengapa? Mengajak teman-teman lain untuk memberikan masukan ke Wisnu sehingga kelompok yang sudah solid tidak pecah. Ini bisa saja, tetapi kalau kita mengajak teman-teman yang lain, langsung mengajak teman yang lain untuk memberi masukan kepada Wisnu, itu nanti seperti kita tidak menjaga hubungan yang baik juga dengan Wisnu. Tentang masalah pribadinya seperti apa, seperti itu kan perlu kita bicarakan secara pribadi gitu. Jadi yang paling benar itu adalah yang B ya teman-teman, mengajak dialog secara personal. Siska adalah seorang mahasiswa kedokteran. Di tengah perkuliahan, dia mengalami depresi berat karena orang tuanya meninggal akibat kecelakaan, sehingga dia berobat sampai sembuh dan bisa menyelesaikan kuliahnya. Setelah selesai kuliah, dia ingin melanjutkan sekolah spesialis, tetapi ditolak oleh panitia seleksi karena ada riwayat gangguan kejiwaan tersebut. Menurut Anda,
Tindakan panitia seleksi adalah A. Sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Bisa ya teman-teman kalau yang A ini. Yang B, tidak tepat karena melanggar HAM. Nah, kalau poin ini tidak tepat karena melanggar HAM, itu tidak tepatnya yang bagaimana? Dan ini itu juga tidak sesuai dengan konteks soalnya ya. Tidak tepat karena melanggar HAM. Di sini tidak dibicarakan tentang hak asasi manusia. Yang C, seharusnya diterima saja karena Siska sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, kalau yang C itu seharusnya diterima saja. Kenapa ditolak? Berarti si panitia itu pasti sudah memperhitungkan dan pasti sudah memikirkan apa yang akan terjadi kalau sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh. Nanti bisa saja ya membahayakan pasien. Seharusnya diterima saja karena Siska sudah sembuh dan tidak akan berpengaruh apa-apa. Nah, di poin ini tidak bisa menjanjikan ya teman-teman. Apakah Siska itu bakal tidak akan kambuh lagi, kan tidak tahu ya. Nah, seperti itu. Jadi panitia tidak bisa langsung menerimanya. Kalau yang D, seharusnya panitia seleksi memberikan kesempatan pada Siska. Kurang tepat ya, karena Siska di sini pernah mengalami gangguan kejiwaan yang tadi ya, depresi yang berat. Kalau dia itu mau melanjutkan sekolah spesialis, panitia kurang menyetujui. Seharusnya panitia seleksi memberi kesempatan pada Siska. Nah, di sini itu poinnya juga kurang. Tuh, panitia pasti akan memikirkan jangka panjang dan orang lain ya, masyarakat yang lain. Kalau yang E, tepat karena orang dengan riwayat gangguan jiwa bisa meresahkan. Di sini bisa saja, tetapi kata-katanya kurang halus ya teman-teman. Jadi teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A ya, sangat tepat karena jika sewaktu-waktu gangguan jiwanya kambuh bisa membahayakan pasien. Semua tugas di kantor telah selesai Anda kerjakan, namun jam kerja hari ini masih sekitar 1 jam lebih. Maka sikap Anda A. Setelah lelah bekerja hari ini, saya rasa tidak ada salahnya mengobrol dengan rekan-rekan yang lain untuk sekedar mengisi waktu. Pilihan di sini itu kurang efektif ya kalau pilihan A itu. Kenapa? Nah, karena dia itu membuang-buang waktu untuk mengobrol. Kalau yang B, mumpung masih di kantor dengan fasilitas internet, maka saya menggunakannya untuk mengakses situs jejaring sosial. Bisa saja ya kalau yang B, tetapi poinnya kecil teman-teman. Bisa saja kita menggunakan waktu untuk hal-hal yang lebih penting lagi, seperti itu. Kalau yang C, saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Nah, ini benar ya. Kenapa? Nah, sebagai pekerja yang baik ya, kalau kita mempunyai waktu yang luang setelah kita itu bekerja dan masih ada waktu, lebih baik kita gunakan waktu itu untuk membaca buku, untuk mengembangkan diri kita. Karena seorang ASN yang baik itu akan selalu berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya ya, dan mempunyai motivasi untuk maju dan selalu belajar dan terus belajar, seperti itu. Jadi poin C ini nilainya tinggi. Kalau yang D, saya lebih suka membaca tabloid entertainment. Nah, di sini bisa saja membaca, tapi poin yang entertainment ini loh, kata-kata entertainment ini kan tentang hiburan saja, jadi kurang bermanfaat ya. Jadi poinnya lebih kecil. Kalau yang E, saya menggunakan untuk chatting dengan kawan lama. Jelas sekali ini tidak mencerminkan pekerja yang profesional. Seorang yang profesional kalau masih ada sisa waktu, jangan gunakan waktunya untuk hal-hal yang kurang baik atau kurang bermanfaat seperti chatting dengan kawan lama. Nah, jadi teman-teman,
poin yang paling tinggi nilainya itu adalah yang C. Saya pergunakan untuk membaca buku-buku pengembangan diri. Semua karyawan menerima laporan bahwa penggunaan anggaran tahun ini setelah diaudit ternyata melebihi batas yang dianggarkan di tahun sebelumnya. Banyak sekali data menunjukkan bahwa biaya perjalanan maupun biaya beban pegawai mengalami kenaikan 35% dan di luar batas kewajaran. Akhirnya kami semua dijadwalkan untuk mengikuti rapat membahas hal itu. Saya mengajak Benny untuk segera menghadiri rapat penting tersebut. Rekan kerja saya, Benny, meminta saya memasukkan tanda tangan presensi. Sikap saya bagaimana? A. Menuruti permintaan temannya karena Benny rekan kerja yang baik, agar ketika saya perlu sesuatu dapat meminta bantuan kepadanya. Nah, ini poin A ini langsung dieliminasi. Kenapa? Karena langsung menuruti permintaan Benny untuk memasukkan tanda tangan. Memasukkan tanda tangan itu termasuk perbuatan yang tidak jujur, makanya tidak boleh kita lakukan ya teman-teman, dan itu termasuk kriteria tidak profesional seperti itu. Kalau yang B, melaporkannya kepada atasan agar atasan tegur langsung. Nah, di sini itu juga poinnya kurang. Kenapa? Karena kita langsung melaporkannya. Kata melaporkannya tanpa kita melakukan peneguran dulu, nanti bisa saja hubungan Anda sama Benny itu menjadi kurang baik. Kalau yang C, menegur agar tidak melakukan kecurangan presensi. Nah, ini bisa, dan ini poin yang paling tinggi teman-teman. Kenapa? Di sini ada kata menegur, kemudian diberi alasan mengapa menegurnya. Nah, menegurnya itu untuk supaya dia tidak melakukan kecurangan presensi. Kita tegur baik-baik itu si Benny, bagaimana supaya dia tidak mengulangi atau dia tidak melakukan kecurangan presensi seperti itu. Dan itu menegur itu termasuk sikap yang baik. Berarti kita mengingatkan teman kita agar tidak melakukan kesalahan, dan kita juga termasuk profesional dengan kerja kita, tidak melakukan kecurangan. Nah, seperti itu. Yang D, meminta rekan lain untuk memasukkannya. Ini jelas sekali teman-teman, dieliminasi saja. Kenapa? Karena ini meminta rekan lain malah melibatkan orang lain lagi untuk memasukkan. Kalau yang E, melaporkannya dan membiarkan kolom presensinya. Nah, di sini juga tidak menyelesaikan masalah, tapi nanti akan muncul masalah baru nanti ya, karena langsung melaporkan tanpa kita menegur dulu itu kurang baik ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat, poinnya paling tinggi itu adalah yang C, menegur agar tidak melakukan kecurangan presensi. Jika rencana saya melakukan inovasi pekerjaan ditentang oleh rekan kerja saya, maka A, saya marah karena bagaimanapun juga inovasi tersebut untuk kebaikan bersama. Di sini ada kata saya marah. Nah, itu poinnya kecil. Sebagai seorang pekerja yang baik, jika inovasi kita itu bertentangan dengan rekan kerja yang lain, sebaiknya jangan langsung marah ya teman-teman. Kalau yang B, saya merasa kecewa berat, ini juga langsung dieliminasi, merasa kecewa berat. Kalau yang C, saya sedih karena inovasi tersebut terhambat. Nah, jangan langsung berkecil hati kemudian sedih ya teman-teman, ini juga langsung dieliminasi saja. Kalau yang D, saya berani berdebat dengan rekan tersebut karena saya yakin bahwa rencana inovasi itu membawa angin perubahan yang positif. Nah, di sini ada kata saya berani berdebat. Nah, kata berani berdebat di sini mencerminkan orang itu kurang menjaga hubungan kerja dengan sesama teman. Yang E, saya meminta penjelasan dari rekan tersebut dan mencari solusi terbaik. Nah, ini betul ya teman-teman yang E, karena
Di sini itu langsung meminta penjelasan kepada teman tersebut, lalu mencari solusi terbaik dibicarakan. Pada hari Minggu Anda pergi ke suatu daerah yang di sana ada sebuah kebudayaan di mana salah satu binatang yang dianggap membawa aura negatif bagi warga suku tersebut, yaitu anjing sebagai binatang yang menimbulkan aura negatif. Maka kepala suku biasanya memerintahkan untuk membunuh anjing-anjing tersebut. Namun Anda ingat, pemerintah menggalakkan kampanye menyayangi hewan sehingga pembunuhan dan eksploitasi pada hewan tersebut adalah hal yang melanggar hukum. Sikap Anda: A. Saya akan bertindak pura-pura tidak tahu. Di sini kalau poin A ini langsung dieliminasi. Kenapa? Karena kalau sikap kita bertindak pura-pura tidak tahu, seolah-olah itu kita bersikap yang cuek dan tidak peduli. Ini poinnya kecil ya teman-teman. Kalau yang B, mengkomunikasikan hal tersebut kepada kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Nah, ini benar teman-teman, poinnya tinggi. Kenapa? Karena kita mengkomunikasikan berarti kita menciptakan hubungan, berkoordinasi atau melakukan hubungan pembicaraan lah lebih intern kepada kepala suku tersebut bahwa pemerintah itu sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan supaya nanti tidak ada hewan-hewan yang dibunuh lagi. Kalau yang C, ikut melakukan adat tersebut sebagai upaya menghormati adat. Poin C ini juga kurang teman-teman. Kenapa? Karena kita ikut-ikutan melakukan adat yang itu menurut pemerintah itu tidak baik atau tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita juga harus pro dengan pemerintah. Makanya kita tidak boleh bertentangan dengan cara ikut-ikutan adat-adat mereka ya. Jadi ini kurang baik. Nah, kalau yang D, melaporkan kepada pihak terkait untuk segera diusut. Poin yang D ini kurang tepat. Mengapa? Karena langsung melaporkan kepada pihak terkait ini juga tidak akan menyelesaikan masalah secara tepat ya. Kenapa? Karena di sini itu kita bisa melakukannya, kita bisa menyelesaikan dulu masalah itu dengan cara memberitahu atau mengkomunikasikan dengan kepala suku dulu, jangan langsung melaporkan ya. Kita juga harus menciptakan hubungan yang baik dengan teman. Kalau yang E, memfoto kemudian mengupload ke Instagram dan mengadakan petisi. Nah, poin yang E ini langsung dieliminasi. Kenapa? Karena dia itu suka mengupload atau memviralkan hal-hal yang tidak boleh di-share, tidak boleh dipublikasikan ke khalayak umum, tapi malah di-upload, diviralkan. Nah, itu juga contoh sikap ASN yang kurang baik. Kita harus komunikasikan dulu gitu, jangan malah langsung difoto terus diupload. Buat apa seperti itu? Itu tidak akan menyelesaikan masalah, nanti akan muncul masalah baru. Jadi langsung dieliminasi ini. Kalau yang paling benar, pilihan yang paling tinggi poinnya itu adalah yang B ya. Mengkomunikasikan hal tersebut kepada kepala suku bahwa pemerintah sedang menggalakkan program untuk menyayangi hewan. Saya diberi kesempatan untuk mengadakan penilaian ilmiah oleh atasan untuk kenaikan jabatan saya atas biaya dari instansi tempat saya bekerja. Saat ini saya baru saja mendapat musibah. Kedua orang tua saya meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat, dan saya masih memiliki tanggungan 2 adik yang masih sekolah sehingga saya tidak dapat meninggalkan tempat kerja saya. Saya akan bagaimana? A. Menerima tawaran tersebut dengan konsekuensi waktu saya berkurang
untuk mengerjakan penelitian karena harus memperhatikan dua adik saya karena merupakan tanggung jawab. Nah, di sini itu kurang, poin yang A di sini kurang tepat dan agak sedikit ya. Kenapa? Karena menerima tawaran dengan konsekuensi waktu saya berkurang untuk mengerjakan penelitian. Nah, di sini itu kalau sudah menerima tawaran, kita juga harus sportif. Waktu kita juga kita bagi dengan mengadakan penelitian ilmiah tadi ya. Jadi, kalau kita langsung menerima tawaran tapi konsekuensi waktunya itu berkurang mengerjakan penelitiannya dengan alasan memperhatikan dua adiknya tadi, ini bukan alasan yang benar. Ini mencerminkan kalau kita itu tidak profesional dalam bekerja seperti itu. Kita harus fokus dan tuntas tanpa mencampurkan dengan urusan yang ada di rumah gitu. Kalau yang B, menolak tawaran tersebut dengan berbagai alasan. Nah, di sini itu kalau langsung menolak tawaran dengan berbagai alasan itu juga tidak baik ya teman-teman, karena kalau kita diberikan kesempatan dan kesempatan itu adalah baik, mengapa kita tidak ambil? Nah, kita juga perlu peningkatan dengan kualitas hidup kita. Nah, gitu. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita ambil saja, dan itu bisa saja ilmu pengetahuan kita akan berkembang seperti itu. Kalau yang C, menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar jadwal pelaksanaan penelitian saya sendiri yang mengatur sesuai dengan jadwal saya. Nah, ini poinnya tinggi ya teman-teman, karena di samping kita menerima tawaran, kita juga saling win-win solution gitu loh. Win-win solution itu maksudnya kita juga bisa memperhatikan adik-adik kita dan kita juga bisa menyelesaikan penelitian itu dengan baik. Sama-sama kita atur waktunya, jadwalnya, pelaksanaan itu kita yang atur sendiri gitu loh, dan itu dibicarakan secara bersama, dikomunikasikan seperti itu ya. Jadi menerima tawaran tapi ada keterangannya lebih lanjut dengan permohonan, memohon ya, agar jadwal pelaksanaan penelitian saya sendiri yang mengatur sesuai dengan jadwal saya. Jadi kita bisa mengatur waktu dengan baik ya. Win-win solution lah antara dengan adik-adik, kita memperhatikan adik-adik kita dan kita juga bisa menyelesaikan penelitian itu tadi. Kalau yang D, menolak tawaran tersebut namun mohon kebijakan pimpinan jika ada kesempatan lagi maka saya dapat diikutkan. Nah, di sini itu ada kata menolak tawaran, itu langsung menolak tawaran itu juga poinnya kecil. Kalau kita ada kesempatan kita ambil saja ya. Menolak tawaran itu sama aja kayak kita menolak rezeki gitu loh ya. Kalau yang E, menerima tawaran tersebut dengan berat hati meninggalkan kedua adik saya. Kalau di sini itu poinnya kecil. Kenapa? Karena kita menerima tawaran tapi menyakiti hati kedua adik teman-teman tadi, meninggalkan kedua adik, menelantarkan adik-adik itu juga tidak baik. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang C ya, menerima tawaran tersebut dengan permohonan agar jadwal pelaksanaan penelitian saya sendiri yang mengatur sesuai dengan jadwal saya. Jadi win-win solution, semua diuntungkan. Pagi ini Anda menerima panggilan untuk proses rekrutmen pada sebuah perusahaan. Ketika Anda berangkat untuk mengikuti rekrutmen tersebut, di tengah perjalanan Anda melihat kerumunan orang di pinggir jalan dan ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Sedangkan Anda harus sesegera mungkin sampai di perusahaan untuk memulai seleksi. Maka sikap Anda: A. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. B. Mengabaikan karena
harus mengikuti tes yang akan dimulai sebentar lagi? C. Tetap melanjutkan perjalanan setelah yakin ada orang lain yang menolong? D. Menolongnya, kemudian membawanya ke rumah sakit atau kantor polisi. E. Mengejar pelaku tabrak lari dan memintanya untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Konteks kalimatnya ini, Anda itu harus segera datang ke perusahaan tersebut. Konteks soalnya di situ kan sudah ada banyak orang ya, karena itu melihat kerumunan orang. Kerumunan orang berarti itu udah banyak orang yang ada di situ. Otomatis nanti sudah ada banyak warga yang akan menolong orang tersebut. Karena Anda di sini harus segera datang ke kantor tepat waktu. Pilihan yang paling tepat itu adalah yang A ya. Tetap melanjutkan perjalanan untuk tepat waktu mengikuti tes pekerjaan. Nah, di sini itu poinnya itu tentang profesionalisme ya teman-teman, bahwa Anda akan mengikuti tes kerja ada kecelakaan ya. Dan di sini itu indikatornya itu tentang kedisiplinan. Sedangkan Anda sudah diharapkan kedatangannya itu tepat waktu untuk mengikuti proses seleksi. Maka langkah yang paling tepat yang poin A tadi ya. Dalam rangka merayakan ulang tahun anak rekan kerja Anda yang sangat dekat dengan Anda, rekan Anda mengundang Anda dan meminta Anda untuk datang ke acara ulang tahun anaknya tersebut yang akan diadakan besok malam di sebuah restoran cepat saji tidak jauh dari kontrakan Anda. Anda tahu persis, sudah pasti akan diadakan pesta untuk anak-anak yang sangat meriah. Padahal Anda sendiri sangat tidak menyukai anak-anak. Maka yang Anda lakukan, A. Menelpon dan memohon maaf karena tidak akan hadir dan memberi kado di lain kesempatan. B. Hadir sebentar saja, memberikan kado dan segera pulang untuk menghargai undangannya. C. Datang dengan ekspresi yang tidak menyenangkan karena banyak anak-anak. D. Datang dan memberi kado, mengikuti acara sampai selesai. E. Tidak datang tanpa konfirmasi apapun, karena jika datang Anda akan merasa sangat terganggu dengan keberadaan anak-anak. Nah teman-teman, di konteks soal ini adalah tentang kemampuan kita dalam beradaptasi ya. Indikatornya kemampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan apapun dan tetap tenang terhadap perubahan hal baru. Nah, permasalahan undangan pesta anak-anak, Anda sendiri tidak suka anak-anak gitu, sedangkan teman Anda mengharapkan Anda hadir. Maka pilihan D ya, datang memberi kado, mengikuti acara sampai selesai. Di dalam kondisi ini Anda itu dituntut untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar Anda, dengan hadir dan ikut acara sampai selesai. Anda sudah menghargai teman Anda ya. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah yang D. Datang, memberi kado, mengikuti acara sampai selesai. Ketika Anda hendak berangkat ke kantor, Anda melewati jalan raya dan Anda melihat banyak orang membuang sampah di dekat tempat pembuangan sampah. Sampah tersebut berserakan di pinggir jalan yang mengganggu pandangan dan jalannya kendaraan. Apakah yang akan Anda lakukan melihat keadaan tersebut? A. Segera merapikan sampah itu tanpa pikir panjang demi kepentingan pengguna jalan lain dan masyarakat banyak. B. Melewati dan membiarkannya begitu saja karena bukan tanggung jawab saya. C. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. D. Memvideo dan memfoto, selanjutnya diviralkan melalui media sosial agar semua orang paham kondisi di sekitar tempat pembuangan sampah. E.
menelepon pihak berwenang yang bertanggung jawab dengan sampah ini. Poin yang paling tinggi, jawaban yang paling benar adalah yang C ya. Memberitahu orang yang ada di sekitar jalan untuk memungut sampah tersebut dan membuang pada tempat pembuangan sampah yang telah disediakan. Karena di konteks soal ini adalah bagaimana kemampuan kita dalam mengendalikan diri ya. Kesadaran diri untuk melakukan tindakan yang diyakini kebenarannya untuk edukasi, untuk pendidikan ya. Anda melihat sampah berserakan di dekat jalan tempat pembuangan sampah yang mengganggu jalannya kendaraan, maka yang opsi C tadi itu yang paling benar. Dengan hal tersebut berarti Anda itu menunjukkan bahwa Anda itu orang yang memiliki kesadaran diri untuk mengambil tindakan untuk solusi ya dari masalah yang ada, untuk edukasi, memberi kesadaran kepada orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya, memberitahu orang tersebut seperti itu. Alhamdulillah, cukup sekian ya teman-teman video dari saya mengenai pembahasan soal TKP CPNS 2021. Saya doakan semua teman-teman lulus CPNS dengan nilai yang terbaik. Tetap semangat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.